Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar di rumah bersama Bunda. Untuk pekan ini kita akan belajar dan bermain di tema rekreasi dan subtemanya alat transportasi. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa ya alat transportasi itu? Oke, alat transportasi adalah sebuah alat yang bisa digunakan untuk memindahkan atau mengantar manusia ataupun barang dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Nah, jadi teman-teman, alat transportasi itu yang bisa mengantarkan kita kemana-mana. Dan alat transportasi itu ada banyak jenisnya loh teman-teman. Ada alat transportasi darat, laut atau perairan, dan alat transportasi udara. Nah, untuk alat transportasi darat, contohnya ada mobil, bus, sepeda motor, terus beca, bis kota, dan masih banyak lagi. Dan untuk contoh alat transportasi perairan atau laut, ada kapal, perahu, rakit. Dan untuk contoh alat transportasi udara, ada apa ya teman-teman yang bisa terbang tinggi? Ya, pesawat. Ada juga balon udara, helikopter, dan yang jalannya cepat, ya, roket. Nah, itu sedikit penjelasan dari Ustazah tentang alat transportasi. Semoga teman-teman paham dan ilmunya bermanfaat. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah Zahra di Sentra Persiapan. Untuk fisik motornya teman-teman hari ini, yaitu melakukan gerakan seperti menyetir mobil dengan berjalan. Seperti ini ya teman-teman. Jadi, contoh dari Ustazah. Kemudian teman-teman bisa melanjutkan mengerjakan lembar kerja sentra persiapan. Mobil polisi. Cara mengerjakannya yaitu teman-teman diminta untuk melengkapi angka sesudahnya. Contohnya nomor 1 ada gambar pesawat, di tengahnya ada angka 10. Teman-teman bisa mengisinya dengan kelipatan angka 10. Jadi setelah angka 10 teman-teman bisa mengisi angka 20, 30, 40, dan 50 seterusnya ya. Pada soal nomor 2, 3, dan 4 teman-teman melanjutkan angka seterusnya. Jadi misalkan pada nomor 2 teman-teman melanjutkan angka setelah 18 yaitu 19. Mengerti? Siap Ustazah. Allahu Akbar. Nah, berikutnya teman-teman bisa membuka buku kognitif halaman 33. Teman-teman diminta untuk menghubungkan gambar dengan bilangan yang ada di sampingnya. Lalu teman-teman menarik garis ya. Jika sudah selesai, teman-teman bisa mewarnai gambarnya. Selamat datang di Sentra Audiovisual dan Kreativitas. Teman-teman di rumah pasti punya sepeda semua kan? Sebelum belajar, teman-teman bersihkan dulu sepedanya ya, seperti yang dicontohkan ini.
Setelah selesai membersihkan sepeda, teman-teman membuat kreativitas perahu dari kertas lipat bersama ayah atau bunda di rumah. Berikut bahan-bahan yang disiapkan. Pertama, kertas lipat dan gunting. Pertama, lipat kertas menjadi 2 bagian. Setelah itu, potong sedikit pada bagian sudah ditekuk. Setelah itu ditekuk lagi menjadi 2 bagian dan dilipat menjadi 2 segitiga. Setelah itu untuk yang lebihannya ditekuk-tekuk seperti ini ya teman-teman. Setelah jadi ditekuk lagi menjadi segitiga, terus dibuka, ditekuk lagi dan ditekuk lagi pada bagian lainnya, terus dibuka, dirapikan, dan jadi deh perahunya. Selanjutnya kita akan bernyanyi. Mari teman-teman, kita bernyanyi lagu tema transportasi. 1, 2, 3. Kalau naik pesawat terbang tinggi. Kalau naik perahu terombang-ambing. Kalau naik bis kota belok kanan, belok kiri. Naik kereta api, jus. Kalau naik sepeda, goes. Naik sepeda motor, brum. Nah, itu tadi lagu tentang transportasi. Sekarang tugas teman-teman di rumah bernyanyi bersama ayah dan bunda dan direkam. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman hebat. Jumpa lagi di Sentra Ibadah dengan subtema alat transportasi. Sebelum teman-teman belajar, lakukanlah gerakan mendayung perahu seperti berikut ya. Selanjutnya kegiatannya teman-teman yaitu menonton video kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh berdakwah kepada kaumnya. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang, berulang-ulang, siang dan malam, selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Jumlahnya sekitar 80 orang, yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang terlaluan. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Dan Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh, termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, petir menggelegar. Hujan turun sangat lebat. Dengan cepat, air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya, Kan'an, sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, "Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal." "Tidak, ayah. Aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat." Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam. Dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Selanjutnya, kegiatan terakhir kita adalah mengerjakan lembar kerja dari Ustadzah. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Hai teman-teman, bertemu lagi di Sentra Bahasa dan Quran bersama Ustadzah Ani. Simak video pembelajaran Ustadzah baik-baik ya. Lihat cuplikannya tentang transportasi. Mengenal alat transportasi. Halo teman-teman, namaku Kipin. Ayo belajar mengenal transportasi bersama-sama. Bus. 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 Mobil. Mobil. Car. Sepeda. Sepeda. Bicycle. Becak. Becak. Pedicab. Kapal. Kapal. Ship. Kereta api. Kereta api. Train. Pesawat. Pesawat. Plane.
video tentang alat transportasi. Yang selanjutnya adalah kegiatannya teman-teman bersepeda di halaman rumah bersama ayah dan bunda. Yang kedua, teman-teman bernyanyi dengan bersepeda seperti cuplikannya Ustazah ini. Kegiatan yang selanjutnya adalah menulis alat transportasi yang diketahuinya ya. Yang keempat yaitu menyebutkan transportasi yang ditulis dengan bahasa Inggris. Itulah kegiatan di Sentra Bahasa dan Peran. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Terima kasih. Alhamdulillah, selamat datang kembali di Sentra Bahan Alam. Hore. Oke, untuk kegiatan yang pertama, teman-teman, lakukanlah mengangkat tangan dengan kaki berjinjit ya. Lalu setelah itu kerjakanlah buku sosem halaman 36. Kemudian untuk kegiatan terakhirnya adalah buatlah video singkat kurang dari 1 menit tentang percobaan sabun pendorong perahu kertas. Untuk bahan percobaannya ada wadah sejenis nampan yang sudah berisi air, ada perahu kertas, dan juga ada deterjen bubuk yang sudah dicampur air sedikit saja. Lakukanlah sekali saja seperti yang dicontohkan Ustazah. Nah, teman-teman, apa yang terjadi pada perahunya? Dayung perahu dengan senyuman, hargai teman-teman selama-lamanya. Ya, perahunya berjalan. Kita ulangi ya. Berikut ini adalah penjelasannya kenapa perahu bisa berjalan secara otomatis. Hai semua, mau main bersama? Mau, hora, hore! Dayung perahu dengan senyuman, hargai teman-teman selama-lamanya. Dayung perahu dengan senyuman, main dengan teman-teman, jangan bermusuhan. Sudah sore nih, yuk kita pulang. Oh, yuk. Sampai nanti, Tatak. Dah teman-teman, nanti main lagi ya. Dayung perahu lewati sungai, kiri kanan sampai tujuan. Sekian dulu pembelajaran 5 sentra di pekan ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.